Nah, ketika ada orang meminta kita mendoakan dia, seharusnya kita mendoakan tanpa memikirkan dia muslim atau non-muslim. Mendoakan yang baik-baik, mendoakan yang bagus-bagus, nggak apa-apa. Orang meminta kita mendoakan dia, ya kita doain dia. Nah, satu. Tetapi yang dibahas oleh ulama, ibu bapaknya sudah meninggal sebagai non-muslim. Lalu datanglah dia ke kita untuk minta mendoakan orang tuanya. Nah, di situ baru ada ulama berbeda. Berbeda, ada yang berpendapat, oh tidak boleh mendoakan, karena dia sudah meninggal dalam keadaan non-muslim. Ya kan? Jadi percuma mendoakan orang yang sudah meninggal dan meninggal dalam keadaan non-muslim. Nah, mungkin ada yang bilang, boleh kita doakan. Kenapa? Karena yang minta didoakan kan anaknya. Dan doa dari anak soleh kan penting. Nah, kalau anaknya belum muslim, kita ambil keinginan anaknya mendoakan orang tuanya. Ketika kita mendoakan, kita tidak sebut namanya untuk menghindari fitnah. Tapi mendoakan boleh. Nah, jangan kita pergi jauh. Emang doa kita nyampe? Emang doa kita diterima? Kan dia meninggal non-muslim. Jangankan meninggal non-muslim, meninggal muslim juga memang kita ada jaminan doanya nyampe. Nah, gitu. Jadi ulama berbeda pendapat tentang kalau dia meninggalnya sebagai non-muslim. Karena mereka membawa ayat Nabi Allah Ibrahim ditegur Allah dan tidak boleh mendoakan ibu bapaknya Nabi Allah Ibrahim. Karena meninggal dalam keadaan non-muslim. Nah, jadi yang berbeda pendapat ulama itu adalah kalau dia sudah meninggal dan meninggal sebagai non-muslim. Nah, ketika dia punya anak menjadi muslim, dapat hidayah dan beriman kepada Allah, nah orang tuanya dapat manfaat dari anak soleh ini. Dapat, tetap. Nah, jadi apakah anak atau apakah ulama jamaah dalam majelis berdoa, tetap memang tidak ada jaminan pasti. Tapi dengan prasangka baik dan kita ingin mendoakan orang, boleh-boleh aja. Nah, yang menarik yang pertama tadi, orang non-muslim datang ke kita, doain saya ya. Oh maaf ya, saya muslim tidak boleh doain Anda. Nah, nggak bisa itu. Bunyinya nggak enak. Jadi, dia datang, doain saya, insya Allah saya doain kamu ya. Semoga kamu sehat, kamu panjang umur, kamu dijauhkan dari penyakit. Ya baguslah, saling mendoakan. Dan tidak ada kesalahan, melanggar hukum. Oh ini haram. Oh doa kita tidak akan diterima. Memang kita doain muslim diterima, jaminannya dari mana? Prasangka baik aja. Ingin mendoakan orang, walaupun yang meminta kita mendoakannya bukan muslim. Tidak ada larangan, seharusnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagus. Kita bilang begini, Islam mewajibkan menutup aurat. Oke. Ketika mewajibkan menutup aurat, tidak bilang menutup auratnya harus pakaian seperti orang-orang Arab ya. Enggak. Ya kan? Orang-orang Arab pakai begitu karena perintah agama yang ingin disempurnakan. Menurut mereka itulah cara yang sempurna. Pakai tutup mata, ada yang kelihatan mata, ada yang pakai warnanya hitam-hitam. Apapun yang mereka kenakan, intinya adalah Islam mewajibkan saya menutup aurat, dan inilah yang paling baik dalam menutup aurat. Kalau lain dari ini, kurang sempurna, kurang tepat, terserah mereka. Satu. Ketika seorang laki-laki, auratnya kan pakai celana tutup aurat, pakai baju tutup aurat. Nah, apa yang dia pakai sebenarnya nggak dibahas. Yang dibahas, nutup auratnya ini. Seperti orang pakai dari kepala ditutup sampai ke kaki, tapi pakaiannya ngetat, nyempit ke badan. Sama aja. Ada ulama bilang ini tidak masuk dalam menutup aurat. Nah, perbedaan pendapat ulama itu adalah bahagian menutup auratnya. Kewajiban menutup aurat sudah pasti. Nah, dengan cara apa kamu menutup aurat, itulah yang menjadi perbedaan. Nah, jadi kita bilang, oh saya harus menutup aurat seperti orang-orang Saudi. Enggak lah. Menutup aurat menurut pendapat Islam yang benar. Nah, di mereka, ini yang paling tepat nih. Di mereka. Belum tentu di kita. Nah, di kita mungkin ada yang berwarna, ada yang pakai kayak bukenah langsung, kan? Tapi tidak hitam, tapi ada yang buka kelihatan. Nah, ini semua perbedaan yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau laki-laki akan lebih mudah lah. Laki-laki pakai celana panjang, tutup pusatnya, nggak di baju. Itu juga udah boleh. Ya kan, minimal berpakaian. Jadi kita fokusnya adalah kewajiban menutup aurat. Nah, menerjemahkan, mendefinisikan arti pakaiannya seperti apa, menutup aurat seperti apa, pasti akan ada perbedaan. Nah, kedua, kita ngambil fikihnya. Kalau dalam fikih, ini ada hal-hal yang boleh membawa kepada murtad. Anda keluar dari Islam. Dengan cara apa?
Anda berpakaian membanggakan pakaian non-muslim. Anda membanggakan pakaian-pakaian yang ada simbol agama-agama lain. Ini bisa jadi murtad sebenarnya. Bisa merusak akidah dan keimanan. Kalau Anda punya pilihan pakaian lain, kenapa harus pakai yang ini? Kayak orang tidak ada niat apa-apalah, tapi pakai kalung, kayak rocker gitu. Dia kemana-mana senang. Tapi kalungnya salib. Anda kan muslim. Oh enggak, saya cuma pakai aja keren dan tren. Ya nggak bisa lah. Kalau fikih ada perbuatan dan ucapan yang bisa mengarah kepada Anda sudah murtad. Karena membanggakan agama lain. Nah, beda dengan mengucapkan Natal, mengucapkan selamat ulang tahun, mendatangi takziah orang meninggal tapi bukan muslim. Ini masih bisa didebat, masih bisa dibahas. Anda berbeda pendapat, nggak ada masalah. Karena patokannya tidak satu. Pendapat ulama berbeda. Ada orang non-muslim meninggal, kita kenal dekat keluarganya, kita datangi takziah. Mana boleh, dia kan non-muslim. Nggak ada itu, hablum minanas tidak begitu. Nah, tapi ada yang pribadi kayak berpakaian, kita gelas di rumah, gelasnya ada salib. Oh, cuman koleksi aja, jangan begitu. Kalau bisa janganlah menghindari hal-hal yang bisa mengarah kepada murtad. Murtad itu serius sebenarnya. Anda harus syahadat lagi untuk diterima sebagai muslim. Nah, batasnya kita harus paham, harus digarisbawahi. Oh, ini benar-benar gak boleh. Oh, ini boleh dikompromi. Oh, ini boleh tapi harus hati-hati. Begitu pendapat ulama. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat.